Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2179 Lebih banyak batu surgawi. Hei, siapa yang mencuri energi surgawiku? Suara celis bergema di alam dimensi permata jiwa. Meskipun dia menggunakan Origin Energy Cores, dia masih mengandalkan Divine Energy biasa juga. Ryan dan Roan menepisnya saat Ryan mematikan percepatan waktu. Cahaya keemasan membanjiri alam dimensi permata jiwa sekali lagi, memulihkannya ke kecepatan waktu yang sama dengan dunia luar. Jelas, energi surgawi juga kembali normal. Sepertinya 4 kali batas untuk tempat ini, kata Ryan. Roan mengangguk setuju. Ya, sepertinya begitu. Jika saya tidak salah, selama Anda memilih percepatan 2 atau 3 kali, alam dimensi tidak akan kehabisan divine energy sepenuhnya. Itu hanya akan mengurangi konsentrasi. Ryan kemudian melirik lubang di tanah dan memutuskan untuk mencobanya. Mereka memanfaatkan hubungan mereka dengan alam dimensi permata jiwa dan memanggil ribuan batu surgawi peringkat 1. Setelah bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan ratusan ribu batu surgawi yang umum ini. Jika mereka mau, mereka bisa mengumpulkan jutaan dengan menukar level yang lebih tinggi atau menjual peralatan Ryan dan Pilroan. Namun, lubang itu hanya bisa memuat sekitar 10.000 batu suci sekaligus. Tapi itu tidak masalah karena mereka bisa mengisinya kembali karena formasi sirkuit menghabiskan energi. Baiklah, ayo kita nyalakan, kata Ryan sambil mendekati layar. Kali ini, opsi akselerasi telah diperluas. Dari 5 kali menjadi 17 kali, sekarang ada peringkat 1 Divine Stones tertulis di sampingnya. Sepertinya batu surgawi peringkat 1 hanya bisa berakselerasi hingga 17 kali. Sister Orb, bisakah kita menggabungkan Divine Stone dengan Divine Energy lingkungan? Ryan bertanya. Kita bisa, tapi kecepatannya tidak akan meningkat secara signifikan. Anda perlu memahami bahwa setiap level yang lebih tinggi mengkonsumsi lebih banyak energi daripada level sebelumnya. Jika Anda menambahkan energi surgawi lingkungan setelah mengaktifkan opsi 17 kali, itu tidak akan meningkat 3 kali lagi. Itu hanya akan meningkat sekali, Sister Orb menjelaskan. Setelah mendengar ini, Ryan dan Roan menyerah untuk menggunakan energi surgawi lingkungan. Mereka harus meninggalkan energi surgawi untuk orang-orang dan binatang iblis di alam dimensi untuk berkultivasi. Baiklah, mari kita tetap menggunakan Divine Stone saja. Ryan mengaktifkan akselerasi waktu sekali lagi, kali ini hanya menggunakan Divine Stone untuk mencapai 17 kali kecepatan dunia luar. Asteris hoof, hoof, hoof. Setiap 10 detik atau lebih, suara remuk terdengar di dalam ruangan. Si kembar melihat ke lubang dengan batu surgawi dan menyadari bahwa itu adalah batu surgawi tingkat 1 yang terus digunakan. Sepertinya setiap Divine Stone hanya cukup untuk percepatan 10 detik. Saya pikir Anda harus melihatnya. Roan mengangguk. Kami menempatkan 10.000 batu surgawi peringkat 1 di dalamnya, yang seharusnya mempertahankan percepatan waktu selama 27 jam. Ryan menghela napas kecewa. Itu 27 jam di sini di alam dimensi. Waktu di luar melewati 17 kali lebih lambat. Dengan kata lain, 10.000 batu surgawi peringkat 1 hanya cukup untuk kultivasi kurang dari 1 hari. Waktu dipercepat, tetapi bukan kecepatan kultivasi kita. Meskipun memiliki batu surgawi peringkat 1 dalam jumlah besar, mereka bukannya tidak terbatas. Ryan dengan cepat menghitung batu yang mereka miliki dan sampai pada suatu kesimpulan. Jika kita menggunakan semua batu surgawi peringkat 1 kita seharusnya dapat mempertahankan tingkat percepatan waktu ini selama 3 minggu. Itu setara dengan sedikit lebih dari 1 hari di luar alam dimensi permata jiwa. Secara alami, ini adalah kabar baik dan buruk. Meskipun mereka akan menghemat banyak waktu, mereka tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. 3 minggu tidak berarti apa-apa bagi para pembudidaya Space Bending Realm seperti mereka. Mereka akan membutuhkan ratusan atau mungkin ribuan tahun sebagai gantinya. Omicronvelusb.com. Roan menyipitkan matanya. 17 kali masih terlalu lambat. Sister Orb, berdasarkan kecepatan kultivasi celis dengan bantuan kita, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai alam ruang elemental? Tentu saja, kita akan menggunakan inti asal surgawi sepenuhnya. Petik 2. Nah, tanpa perlu mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi, kultivasi Anda sudah sekitar 10 kali lebih cepat.
Dan Anda sudah berada di tahap akhir dari alam pembengkokan ruang. Hanya ada satu tahap lagi sebelum terobosan. Saya perkirakan itu akan memakan waktu sekitar 42 tahun, memberi atau menerima, jelas Sister Orb. Ini tidak mengherankan bagi mereka. Setiap level membutuhkan waktu lebih lama dari yang sebelumnya. Tanpa inti energi asal surgawi, si kembar akan membutuhkan lebih dari 400 tahun untuk mencapai tahap itu. 42 tahun sudah merupakan peningkatan yang signifikan. Namun, tujuan mereka adalah untuk membuka gerbang tata ruang, yang membutuhkan pencapaian alam ruang waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkembang dari elemental space ke space-time realm? Itu sulit untuk diukur karena aku tidak bisa mengamati kecepatan kultivasimu di elemental space realm. Tetapi jika saya menebak, mungkin Anda membutuhkan waktu antara 1000 hingga 1200 tahun. Ini bukan angka yang tepat, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh. Dan itu sambil menggunakan Divine Origin Energy tanpa henti, Sister Orb menjelaskan. Jangan meremehkan jangka waktu itu. Makhluk lain akan dengan mudah mengambil alih 10.000 tahun. Alasan kelangkaan ahli alam ruang waktu bukan semata-mata karena bakat. Itu terutama karena umur seorang kultivator elemental space realm hanya sekitar 28.000 tahun, 99,99% dari waktu, mereka mencapai akhir masa hidup mereka bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk mencoba menerobos ke alam ruang waktu. Hanya di alam ruang waktu seorang kultivator mencapai keabadian sejati. Bagaimanapun, fakta bahwa si kembar hanya membutuhkan 1000 hingga 1200 tahun itu sangat cepat. Untungnya, kita memiliki cukup inti energi asal surgawi untuk itu, tambah Ryan. Tetap saja, kali ini. Bahkan dengan energi surgawi yang cukup untuk menggerakkan formasi dalam waktu yang lama, percepatan 17 kali berarti bahwa 70 tahun akan berlalu di luar, kurang lebih. Tidak ada pilihan. Mari kita coba batu surgawi tingkat tinggi dan lihat bagaimana kelanjutannya. Bab 2180 berkata dengan baik. Si kembar masih memiliki banyak peringkat 2 dan bahkan peringkat 3 Divine Stones. Hanya saja semakin tinggi levelnya, semakin sedikit yang mereka miliki. Peringkat 4 jelas hal yang sama. Bahkan menghitung semua yang mereka miliki, jumlahnya hanya sekitar 3000 peringkat 4. Meskipun demikian, mereka mulai menggunakan batu surgawi peringkat 2 terlebih dahulu. Rim tidak langsung mengaktifkan akselerasi waktu. Sebagai gantinya, dia hanya memasukkan batu suci ke dalam lubang dan melihat opsi mana yang dibebaskan untuknya. Minus 58 kali percepatan peringkat 2 batu suci. Akhirnya, Ryan menyalakan formasi sirkuit, yang membuat seluruh alam dimensi bersinar dengan cahaya keemasan sesaat. Waktu dipercepat 58 kali saat suara Divine Stone pecah terdengar. Sama seperti sebelumnya, satu batu suci berubah menjadi debu setiap 10 detik atau lebih. Sepertinya selama kita menggunakan akselerasi tertinggi yang tersedia, batu suci akan dikonsumsi satu setiap 10 detik, Ryan mempertimbangkan. Rowan mengangguk. Keluarkan saja dan coba batu surgawi tingkat 3. Namun, jangan gunakan waktu lebih tinggi yang tersedia. Sebagai gantinya, pilih opsi tengah. Jika memungkinkan 50 kali, pilih 25, dan seterusnya. Ryan mengerti dari mana asal Rowan. Kamu ingin memeriksa apakah kita bisa menyelamatkan Divine Stone sambil tetap mempertahankan akselerasi yang cukup baik. Benar, Rowan menegaskan, Novelus B. C. Omicron M. Ryan dengan cepat mematikan formasi sirkuit dan mengganti batu surgawi peringkat 2 dengan yang peringkat 3. Kali ini, layar memberikan opsi untuk memilih kecepatan hingga 134 kali lipat. Tentu, itu terlihat seperti banyak akselerasi. Namun, harus diingat bahwa kecepatan penuh akan menghabiskan satu Divine Stone setiap 10 detik. Tidak akan ada gunanya untuk berakselerasi 134 kali jika mereka tidak dapat mempertahankannya lebih dari beberapa hari. Meski demikian, Ryan hanya memilih setengah poin, 67 kali. Si kembar menunggu beberapa saat sampai, 3,5 menit kemudian, batu surgawi peringkat 3 pertama pecah, 67 kali kecepatan dan satu batu surgawi peringkat 3 setiap 1,5 menit. Rowan merenung sedikit. Berapa banyak batu surgawi peringkat 3 yang kita miliki? Sister Orb juga ada di sana. Tidak banyak. Hanya 18.723 yang tersedia saat ini. Itu karena orang-orang dari sekte kami selama waktu kami saat itu menghabiskan banyak waktu untuk mengisi pundi-pundi.
Bagi kami, tidak sulit untuk mendapatkan banyak batu surgawi peringkat 3, tetapi kami membutuhkan sesuatu seperti kota, dan yang besar, untuk menukarnya. Saya ragu kita dapat menemukan batu surgawi tingkat tinggi di benua ini di mana energi surgawi sangat jarang. Saya pikir Anda harus melihatnya. Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Jika kita menggunakan semua batu surgawi peringkat 3, itu hanya akan cukup untuk akselerasi 45 hari setengah dengan kecepatan 67 kali lipat. Mereka membutuhkan setidaknya 1000 hingga 1200 tahun, dan itu masih berarti 15 tahun atau lebih hilang di dunia luar. 45 hari sementara mereka membutuhkan 1000 tahun benar-benar tidak ada artinya sama sekali. Ryan mengangkat bahunya. Tentu, formasinya luar biasa, tapi juga sangat lapar. Namun, kita masih memiliki sekitar 3000 batu surgawi peringkat 4. Cobalah dan mari kita lihat berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari itu dengan akselerasi yang tidak terlalu cepat, kata Rowan. Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin menggunakan inti Divine Origin Energy untuk ini. Ryan mengangguk dan dengan cepat melakukan pertukaran. Kali ini, dengan batu surgawi peringkat 4, layar menunjukkan kecepatan akselerasi hingga 311 kali lipat. Batu surgawi peringkat 4 jauh lebih sulit didapat, tetapi layar di depan Ryan mencerminkan nilainya. Sayang sekali angka gila itu tidak berguna. Memilih kecepatan itu akan menghabiskan satu batu surgawi peringkat 4 setiap 10 detik. Dengan hanya 3000 yang tersedia, akselerasi semacam ini hanya akan bekerja selama 8 jam dan semacamnya. Ryan sudah tahu bahwa satu Divine Stone akan digunakan setiap 10 detik jika dia memilih opsi tertinggi. Namun kali ini, dia tidak memilih setengah dari 311. Sebaliknya, dia hanya memilih 30 kali, kurang dari 1/10 dari kecepatan yang tersedia. Sekali lagi, nilai peringkat 4 Divine Stone terbukti. Si kembar harus menunggu 13 jam sebelum yang pertama pecah. Sialan, satu batu surgawi tingkat 4 setiap 13 jam dengan peningkatan kecepatan 30 kali lipat. Ini luar biasa, dan kecepatan 30 kali lipat bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Sungguh menyakitkan bagiku melihat bahwa kita harus menggunakan tingkat 4 surgawi batu untuk itu. Rowan tidak keberatan. Ini lebih baik daripada menggunakan Divine Origin Energy Cores. Hal-hal ini tak ternilai harganya di alam semesta kita. Tetap saja, izinkan saya menghitung berapa lama kita dapat mempertahankan akselerasi 30 kali. Rowan melakukan pemeriksaan cepat di benaknya sebelum berkata, masih belum cukup baik. 3000 batu surgawi peringkat 4 kami hanya akan memberi kami akselerasi 4 tahun 5 bulan atau lebih. Jauh lebih baik daripada tes sebelumnya, tapi masih kurang. Haruskah kita mengurangi peningkatan kecepatan menjadi 20 kali dan lihat apa yang terjadi? Ini pasti akan bertahan lebih dari 4 tahun. Secara proporsional, itu pasti akan bertahan lebih dari 2 kali lipat waktu itu, kata Ryan. Rowan menggelengkan kepalanya. Akan bagus dalam situasi lain, tapi bukan yang ini. Ingat, kita membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk sampai ke alam ruang tim. Jika kita menggunakan percepatan 20 kali, itu berarti 50 tahun di dunia luar. Alam dewa sedang berperang dengan iblis. Apakah Anda ingin menunggu selama itu sebelum kita bisa meninggalkan tempat ini? Saya lebih suka mencoba keberuntungan saya dan terbang ke arah pusat alam dewa, mencoba menemukan iblis kota binatang buas dengan formasi teleportasi. 30 kali sudah tidak sesuai dengan keinginan saya, jujur saja, tapi setidaknya saya bisa menerimanya. Saat itulah Sister Orb mengingatkan si kembar. Aku memang mengatakan kamu akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk sampai ke alam ruang waktu. Namun, apakah Anda lupa bahwa Anda masih memiliki 1.633.215 Destiny Points? Anda dapat membeli peningkatan yang terkait dengan kecepatan kultivasi Anda. Mata si kembar berbinar. Baiklah, Sister Orb. Bab 2181 Contoh Optimal. Tentu saja, si kembar masih punya satu hal lagi untuk dicoba. Baiklah, memiliki peningkatan kultivasi itu baik dan semuanya, tetapi faktanya adalah tidak ada cukup batu surgawi peringkat 4 untuk membuat kita tetap terjaga. Itu menyakitkan, tetapi kita harus mencoba inti energi asal surgawi yang kita dapatkan dari pesawat luar angkasa. Ryan menghela nafas tetapi terpaksa setuju. Kalau begitu mari kita coba. Saudari Orb,
Berapa banyak inti yang ada di semua wadah itu? Banyak. Bahkan setelah Anda memberi Spiegel beberapa, Anda masih memiliki ratusan ribu di dalamnya. Tansan tidak bercanda ketika dia memberitahumu bahwa itu seharusnya cukup untuk dengan mudah mencapai ruang waktu atau bahkan alam ketuhanan, kata Sister Orb. Ryan mengangguk, puas dengan jawabannya. Dia kemudian dengan cepat menggunakan koneksinya dengan Soul Gem Realm dan menteleportasi ribuan core tersebut langsung ke dalam lubang. Secara alami, dia pertama kali mematikan formasi sirkuit dan melepaskan batu surgawi peringkat 4. Oke, mari kita lihat berapa kali kita bisa berakselerasi. Minus 1000 kali percepatan Divine Origin Energy Cores. Itu sudah maksimal, Ryan terkejut dengan angka itu. Namun, setelah berpikir sedikit, dia mengerti bahwa itu masuk akal. Yah, hanya di peringkat 7, Divine Stone memiliki Divine Origin Energy di dalamnya, dan mereka bercampur dengan Divine Energy normal. Inti-inti ini murni Divine Origin Energy saja, jadi nilainya pasti jauh lebih tinggi. Karena penasaran, Ryan memutuskan untuk memilih percepatan 1000 kali. Mungkin ada begitu banyak energi di dalamnya sehingga dibutuhkan lebih dari 10 detik untuk masing-masing energi habis. Ranah melewati pancaran cahaya keemasan yang paling terang sejauh kecepatannya berakselerasi hingga 1000 kali lipat. Pada akhirnya, Ryan benar. Butuh lebih dari 10 detik untuk Divine Origin Energy Core benar-benar habis. Namun, hasilnya tidak terlalu menarik. Itu karena hanya butuh 30 detik, yang jelas masih merupakan angka yang sangat rendah. Bahkan Divine Origin Energy tidak bisa mengimbangi perut formasi, Ryan hanya bisa meratap. Namun, Rowan tidak kecewa. Hentikan omong kosong itu dan pilih saja kecepatan 50 kali. Jika proporsinya tepat, kecepatan 50 kali akan memberikan hasil yang sangat bagus. Ryan mengangguk dan dengan cepat mengurangi kecepatan formasi. Sekarang, waktu di dalam alam dimensi, hanya 50 kali lebih cepat daripada di luar. Nah, kalian berdua bisa duduk dan menunggu sekarang. Saya tidak berpikir core pertama akan digunakan dalam waktu dekat, kata Sister Orb Novellus B.com. Benar saja, si kembar hanya duduk dan mulai berkultivasi bersama Celis. 50 kali adalah angka yang sangat bagus sehingga mereka bersedia menunggu. Tetap saja, jika memungkinkan, mereka juga akan mencoba 100 kali. Tapi pertama-tama, mereka perlu melihat hasilnya hanya dengan 50. Dan di sana mereka menunggu, berkultivasi seiring berjalannya waktu. Ini bukan ilmu pasti karena jenis energi dan alam itu sendiri berubah dari waktu ke waktu. Konsumsi sedikit berbeda setiap detik. Tetap saja, formasi hanya beroperasi pada 1/20 dari kapasitasnya, sementara inti memiliki energi yang jauh lebih banyak daripada yang dapat digunakan formasi jika dalam kecepatan penuh. Kombinasi hasil tersebut menunjukkan hasil yang mengejutkan beberapa hari kemudian. Asteris retakan. Asteris. Tiba-tiba, salah satu inti energi surgawi di dalam lubang terbelah menjadi dua, menunjukkan rune kosong dan terutama ruang di dalamnya. Jangan lupa inti itu adalah kegagalan, tetapi itu masih merupakan bagian dari peralatan teknologi. Jelas bahwa mereka memiliki banyak bagian yang berhubungan dengan sirkuit dan rune di dalamnya untuk menahan energi asal surgawi, saya pikir Anda harus melihatnya. Ryan dan Rowan saling memandang, melihat ekspresi puas di wajah mereka. 12 hari. Satu inti bertahan selama 12 hari. Rowan mengangguk. Pada kecepatan 5 kali lipat, hanya sedikit lebih dari 5,5 jam berlalu di dunia luar. Kami pasti dapat mempertahankan kecepatan ini selama 1000 tahun dengan stok inti energi asal surgawi kami. Ini benar-benar hasil yang luar biasa. Tapi sekali lagi, kami menggunakan sumber daya yang pasti tidak akan kami temukan lagi di semesta ini. Setiap core yang kami gunakan adalah satu core yang tidak akan pernah tergantikan. Mulut Ryan berkedut. Mengapa kamu harus mengingatkan kami tentang fakta yang begitu menyedihkan? Tidak bisakah kamu membiarkan aku merasa bahagia untuk beberapa menit lagi? Sejak kapan aku peduli dengan kebahagiaanmu? Rowan tanpa ampun seperti biasa. Luan, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan seseorang seperti pria ini sebagai seorang ayah? Ryan mengalihkan perhatiannya ke Luan, yang juga berkultivasi. Ayah hanya realistis. Aku menyukainya. Secara alami, Luan memihak Rowan tanpa berpikir dua kali. Bahkan Rowan tidak bisa menyembunyikan sedikit rasa bangga yang dia rasakan terhadap Luan. Anak baik.
Apakah kamu melihat pria ini? Tanya Roan sambil menunjuk Ryan. Ini adalah contoh optimal dari orang seperti apa yang harus kamu hindari dengan segala cara. Jangan berubah seperti ini. Ya, ayah. Luhan langsung mengangguk. Ryan merasa seperti berada dalam pertarungan yang kalah dengan 2 lawan 1 di sana. Kalian berdua akan berubah menjadi 2 kakek tua yang sedih, tandai kata-kataku. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke formasi. Ngomong-ngomong, haruskah kita mencoba mempercepat formasi 100 kali dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan inti? Roan segera menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Melihat bagaimana formasi bekerja, menggandakan kecepatan pasti akan menghabiskan lebih dari sekedar menggandakan energi. Hal terakhir yang saya inginkan adalah kehabisan inti karena kita akan menggunakannya untuk kultivasi juga. Betapa bodohnya sepertinya kita tidak punya energi untuk mencapai alam ruang waktu pada akhirnya. Itu benar, Ryan setuju dengannya. Kalau begitu, kita sekarang harus melihat daftar peningkatan dan melihat apa yang akan kita belanjakan untuk 1.633.215 Destiny Points terakhir yang tersedia. Apalagi, Roan bertanya, kami jelas akan membeli peningkatan kultivasi. Ayo pergi. Bab 2182 Peningkatan Budidaya Universal. Si kembar mengakses sistem permata jiwa dan melihat opsi yang telah lama mereka incar. Upgrade penyerapan semua energi dan fusion upgrade konversi, hanya tersedia satu level 1 juta Destiny Points. Sister Orb, ini adalah opsi yang akan mengintegrasikan energi surgawi dan peningkatan penyerapan energi cahaya bintang ke dalam satu keterampilan, kan? Tanya Ryan. Itu benar. Jelas, konversi energi surgawi menjadi peningkatan energi asal surgawi juga akan disertakan. Anda tidak perlu membeli masing-masing lagi. Sebaliknya, opsi ini akan membuka upgrade baru yang akan meningkatkan efisiensi semuanya sekaligus. Misalnya, beli satu level, dan level ini memberi Anda hasil 5% lebih baik. Anda akan mendapatkan 5% dalam semua jenis penyerapan energi serta konversi 5% lebih cepat dari energi surgawi menjadi energi asal. Ryan mengangguk. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk melacak pemutakhiran. Roan merenungkan apakah mereka benar-benar harus membeli yang ini. Aku ingin tahu apakah ini ide yang bagus. Mengapa? Tanya Ryan balik. Dibutuhkan 1 juta Destiny Points untuk memadukan semua peningkatan ini menjadi satu keterampilan, jelas Roan. Tapi itu saja. Kami akan menghabiskan 1 juta poin sementara itu tidak akan bermanfaat langsung bagi kami. Hanya setelah kami mulai membeli opsi baru, tampaknya akan ada bedanya. Saat ini, kami ingin mengulur waktu, bukan? Petik 2. Ryan mengerti apa yang dimaksud Roan. Itu masuk akal. Lagi pula, kita tidak perlu khawatir tentang mengubah energi surgawi menjadi energi asal surgawi dengan semua inti ini di tangan kita. Maksudmu hanya membeli peningkatan penyerapan energi seperti biasa, bukan? Roan mengangguk. Cukup banyak. Tapi menurutku itu ide yang buruk, kata Sister Orb. Ini benar-benar akan menjadi Destiny Points yang terbuang percuma begitu kamu mendapatkan opsi untuk menggabungkan semuanya menjadi satu opsi. Saya tahu Anda sedang terburu-buru untuk kembali ke pusat alam dewa. Namun, ini hanya kecerobohan. Ayah, saya pikir dia benar. Anehnya, bahkan Luan setuju dengan Sister Orb. Bagimu yang selalu sangat realistis, memilih pendekatan seperti itu sama sekali tidak seperti dirimu. Roan memijat dahinya setelah mendengar itu. Dia mungkin tidak menunjukkannya di luar, tapi memang benar dia sedikit khawatir dengan Kalina. Namun, dia harus mengakui bahwa Luan benar dalam hal ini. Lupakan aku mengatakan apa-apa. Ayo kumpulkan energi yang menyatu. Ryan tersenyum ketika dia merasa bahwa kata-kata Luan juga berharga baginya. Tentu, mari kita pergi dengan itu. Upgrade penyerapan semua energi dan fusion upgrade konversi, hanya tersedia satu level 1 juta Destiny Points. Poin takdir, 1.633.215. Konfirmasi pembelian. Ya. Pembelian dikonfirmasi. Menginisialisasi peningkatan. Ryan, Roan, Kentucky, dan Celis langsung merasakannya. Setelah mereka mendapatkan energi langit, mereka dapat mengetahui bagaimana ketiga energi tersebut menyatu di dalam tubuh mereka sebelum menggunakannya. Sekarang setelah peningkatan ini diperoleh, mereka merasa seperti hubungan baru di antara mereka telah dibuat.
Seolah-olah mereka tiba-tiba diselaraskan menjadi satu kesatuan. Anehnya, tidak ada rasa sakit atau semacamnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit, perpaduan upgrade yang diberikan oleh sistem sudah selesai. Peningkatan selesai, saya pikir Anda harus melihatnya. Semua opsi mengenai konversi energi atau penyerapan energi kini telah dihapus dari daftar peningkatan. Tersedia opsi baru. Peningkatan kultivasi universal level 210000 poin takdir. Oh, jadi ini yang baru, Ryan adalah orang pertama yang berkomentar. Ngomong-ngomong, Sister Orb, saya tidak merasakan perbedaan apapun dalam kecepatan kultivasi saya sekarang karena integrasi telah dibuat. Bukankah opsi sebelumnya dihapus? Dalam hal ini, bukankah manfaat yang kita dapatkan dari sana akan dihapus? Demikian juga. Itu memang mengejutkan. Saya juga berpikir bahwa Anda akan kembali ke keadaan semula dan harus meningkatkan dari sana. Setidaknya, itulah yang masuk akal. Rowan menghela nafas sebagai tanggapan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya benar-benar tidak akan membeli peningkatan ini. Kami dapat sepenuhnya membeli peningkatan penyerapan energi surgawi dan kemudian membawa efeknya ketika kami menggabungkan semuanya. Kami tidak melakukan itu karena kami pikir kami akan kehilangan semuanya sesudahnya. Luan merasa sangat buruk tentang hal itu. Maaf, Ayah. Aku seharusnya tidak membicarakannya. Ini adalah kesalahanku bahwa kamu akhirnya kehilangan Destiny Points sebanyak ini. Rowan menggelengkan kepalanya. Salah. Itu salahku dan hanya salahku. Logikamu masuk akal, dan aku setuju dengan itu. Selain itu, peningkatan penyerapan energi surgawi sudah cukup mahal. Oh, itu benar. Ryan langsung teringat. Level berikutnya membutuhkan 500.000 Destiny Points. Secara proporsional, saya pikir kita bisa mengharapkan level berikutnya mendekati 1 juta. Pada akhirnya, kita hanya akan mendapatkan 2 level dengan Destiny Points yang kita miliki. Hei, kalau begitu, itu sama sekali bukan keputusan yang buruk. Lihat, hanya 100.000 Destiny Points untuk mendapatkan level pertama peningkatan kultivasi universal. Seperti yang sudah Anda perkirakan, setiap level meningkatkan efisiensi keseluruhan sebesar 5%, sama seperti semua opsi yang dihapus. Misalkan Anda dapat membeli level 2 dan 3. Dalam hal ini, hasil akhirnya akan lebih baik daripada jika Anda menghabiskan Destiny Points dalam penyerapan energi surgawi saja. Benar saja, fakta bahwa kultivasi mereka tidak terpengaruh dan harga tingkat pertama membuat semuanya berharga. Hebat, lihat, Luan, kamu benar pada akhirnya, terlepas dari hasilnya, kata Ryan. Luan dihidupkan kembali. Itu bagus, itu bagus. Rowan tidak membuang waktu dan menelepon Ryan. Ayo segera beli level pertama. Kita tidak bisa menghabiskan poin di tempat lain selain kecepatan kultivasi. Baiklah. Ryan jelas tidak memiliki keluhan tentang rencana itu. Peningkatan kultivasi universal level 210000 poin takdir. Poin takdir, 633.215. Konfirmasi pembelian. Ya. Pembelian dikonfirmasi. Inisialisasi upgrade. Asterisk Arhe. Sayang sekali. Kali ini, pemutakhiran sama menyakitkannya seperti sebelumnya. Bahkan ada burung hitam putih tertentu yang jatuh dari langit di tempat lain di alam dewa, menarik perhatian binatang iblis. Bab 2183 tidak digunakan untuk sandera. Untungnya bagi Kentucky, Divine Demon Bird Bloodline dan kultivasinya membuat Demon Beast di sekitarnya lari ketakutan. Brengsek, kenapa mereka tidak bisa menungguku kembali dulu? Kentucky bangkit dan melihat kawah yang dibuat tubuhnya di tanah. Tentu saja, dengan pertahanan tubuhnya, kejatuhan seperti itu tidak meninggalkan goresan di tubuhnya. Dia hanya menghela nafas dan terbang sekali lagi. Dia masih memiliki banyak Demon Beast untuk diajak bicara. Kembali ke alam dimensi permata jiwa, si kembar akhirnya bangun setelah mengalami rasa sakit, jenis rasa sakit yang bahkan tidak bisa ditolong oleh keterampilan penghilang rasa sakit Ryan. Sistem yang sangat canggih, dan masih tidak bisa menangani bagian yang menyebalkan ini. Rowan tampaknya tidak keberatan. Sedikit rasa sakit untuk keuntungan besar. Pokoknya, jangan buang waktu. Periksa apakah kita masih bisa membeli lebih banyak peningkatan budidaya universal. Ryan dan Rowan memeriksa daftar hadiah, melihat tingkat peningkatan berikutnya. Peningkatan kultivasi universal level 350000 Destiny Points.
Itu lebih seperti itu. Ryan hanya bisa merasa senang. Mereka kebetulan memiliki jumlah Destiny Points yang hampir sama persis untuk membeli level berikutnya ini. Ayo kita ambil, kata Rowan. Peningkatan kultivasi universal level 35000000 Destiny Points. Poin takdir, 533.215. Konfirmasi pembelian. Mereka menguatkan diri dan mengkonfirmasi. Ya. Dibeli dikonfirmasi. Menginisialisasi peningkatan. Sekali lagi, burung hitam putih tertentu jatuh dari langit di tempat lain. Hanya saja si kembar tidak terlalu mempedulikannya saat ini karena mereka mengalami rasa sakit yang sama. Beberapa waktu kemudian, peningkatan selesai. Si kembar akhirnya bangkit dari tanah sebagai hasilnya. Akhirnya selesai. Ryan kemudian melihat Sister Orb, yang sangat diam selama kedua peningkatan. Kenapa kamu tidak mulai merekam atau membuat lelucon tentang rasa sakit kami kali ini? Bersenandung. Oh, itu karena saya sudah punya cukup konten untuk membuat film. Saya akan menyebutnya, tanpa rasa sakit, tanpa hasil. Mulut si kembar berkedut. Mereka seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu kepada Orb. Mereka dengan cepat melupakan kejenakaannya dan menanyakan hal lain. Jadi, tingkatkan 10% sekarang, kan? Ya, cukup banyak. Kamu bisa bertanya pada Celis dan memastikannya dengannya, kata Sister Orb. Benar saja, si kembar langsung menghubungi Celis. Sangat bagus. Celis jelas sangat gembira. Aku bisa menyerap Divine Origin Energy dari inti tepat 10% lebih cepat. Ini akan menjadi perbedaan besar seiring berjalannya waktu. Saya pikir Anda harus melihatnya. Mendengar itu, rencana selanjutnya cukup jelas. Yah, sudah waktunya untuk berkultivasi, kurasa. Luan tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana dengan Minokawa dan temannya itu? Rowan merenung sedikit dan mengangguk. Memang, aku perlu bicara dengan mereka berdua sebelum mereka mulai menimbulkan masalah. Masalah apa? Hahaha. Sister Orb tertawa menanggapi. Selama mereka berada di dalam dimensi-dimensi permata jiwa, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Rowan menggelengkan kepalanya. Itu bukan jenis masalah yang saya bicarakan. Sebaliknya, saya tidak ingin mereka menjadi lebih curiga daripada mereka. Oh, sekarang aku memikirkannya, mengapa kamu membawa mereka berdua ke alam dimensi? Akhirnya, Sister Orb memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini. Tapi Ryan yang menjawab, binatang iblis apa itu? Minokawa, kan? Di mana fragmen yayasan alam semesta selanjutnya? Begitu ya, Pulau Terapung Waktu, juga dikenal sebagai rumah Minokawa. Itu benar, Ryan mengangguk. Kita akan menggunakan Minokawa untuk mendapatkan informasi tentang tempat itu. Juga, jika memungkinkan, akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan bantuannya saat memasukinya. Ryan kemudian menatap Rowan. Haruskah kita menjaga formasi sirkuit diaktifkan? Rowan mengangguk. Kita bisa. Setiap inti membutuhkan waktu 13 hari untuk digunakan, jadi itu sudah menghemat waktu kita dari dunia luar. 50 kali lebih cepat akan sangat membantu. Teruskan saja. Oh, sekarang setelah Anda mendapatkan 2 tingkat peningkatan, saya pikir ada kemungkinan besar Anda dapat mencapai alam ruang waktu sebelum 1000 tahun berlalu di dalam alam dimensi permata jiwa. Itu juga membantu, si kembar jelas merasa puas. Ryan, Rowan, Luan, dan Sister kemudian berteleportasi. Pada saat berikutnya, mereka berada tepat di depan sebuah rumah besar yang bahkan dapat memuat Kentucky tanpa masalah. Di sekeliling mereka ada tanah datar berumput yang terbentang sejauh mata memandang. Itu jelas tempat lain di planet Realm dimensi permata jiwa. Di dalam, ada 2 tamu saat ini, Werin dan Pulanli. Berkat peningkatan alam dimensi permata jiwa terakhir, tidak ada lagi batasan untuk tingkat kultivasi di alam dimensi, jadi kultivasi tahap akhir ruang waktu Pulanli tidak menyebabkan gangguan apapun di ruang sekitar. Saat ini, Pulanli dan Werin tidak dapat menggunakan Divine Energy, Soul Power, atau Divine Sense apapun. Jika bukan karena tubuh mereka yang jauh lebih kuat, mereka tidak akan berbeda dengan manusia biasa. Konon, mereka tidak memperhatikan saat kelompok si kembar tiba. Saya katakan, mereka mungkin ingin menggunakan kami sebagai pengungkit, kata Pulanli kepada Werin. Werin menggelengkan kepalanya. Leverance untuk apa? Selain menyelaraskan dengan pintu masuk reruntuhan bintang, aku tidak punya apa-apa yang layak dipertimbangkan untuk diculik.
Dan kamu juga tidak setenar itu. Pulanli menyipitkan matanya. Kamu tahu aku masih seorang kultivator alam ruang waktu, kan? Aku pasti berharga di wilayah humanoid alam dewa. Werin mengangkat bahu. Kamu bahkan tidak tinggal di sana sejak awal. Jika bukan karena ras Minokawaku, kamu bahkan tidak akan tahu bahwa reruntuhan bintang dibuka. Kamu sendiri yang mengatakannya di masa lalu, bukan? Bahkan jika kamu kembali ke ras humanoid, tidak akan ada tempat untukmu. Ini, Pulanli tidak cocok dengan pembudidaya lain, jadi dia akhirnya meninggalkan wilayah mereka ribuan tahun yang lalu. Karena beberapa masalah masa lalu, ras humanoid juga tidak keberatan dia pergi. Dia hanya berpartisipasi dalam eksplorasi reruntuhan bintang karena dia berteman dekat dengan Werin, salah satu dari sedikit Minokawa yang dapat mencapai harmonisasi, dan terutama karena Werin bersikeras dia hanya akan ambil bagian jika pasangannya adalah Pulanli. Baik, kami adalah leverage yang buruk, senang. Saya mengatakannya. Namun, para penculik kami tidak mengetahuinya. Kami tidak melakukannya, tapi sekarang kami melakukannya. Saat itulah terdengar suara dari pintu masuk rumah. Di sana, Ryan memasuki gedung sambil tersenyum sementara Rowan mengikuti di belakang. Secara alami, mereka tidak menggunakan penampilan asli mereka. Tapi sayang sekali, lagi pula kami sama sekali tidak membutuhkan sandera. Kami menyelamatkan nyawamu karena alasan lain. Selain itu, kami memberimu kesepakatan yang kami yakin akan dengan senang hati kau terima. Bab 2184 Salinan. Pulanli dan Werin terkejut. Mereka sudah tinggal di gedung itu selama beberapa hari. Tetap saja, tidak ada yang datang untuk melihat mereka. Saat mereka membicarakannya, penyebab situasi mereka akhirnya muncul. Mengapa kamu membawa kami? Tanya Pulanli. Ryan lalu menunjuk Werin. Untuk lebih spesifiknya, kami membutuhkan Minokawa, bukan kamu, Novelus B. Com. Pulanli segera berdiri di antara Ryan dan Werin, sangat mengejutkan si kembar. Kamu harus melewatiku jika kamu pikir kamu bisa membawanya. Namun, Werin menggunakan sayapnya untuk mendorong Pulanli ke samping. Baiklah, aku mengerti. Namun, di tempat ini, kita tidak bisa menggunakan Divine Energy atau Soul Power kita. Konon, aku pasti lebih kuat darimu saat ini dengan tubuh Minokawaku. Hehehe, untuk berpikir akan ada hari di mana aku lebih mampu darimu. Pulanli marah. Ini bukan tentang itu, idiot. Mereka jelas mengincar garis keturunanmu. Werin mengangkat bahu. Jadi apa? Apakah kamu pikir kamu dapat melindungiku dari mereka dengan kultivasimu di segel? Aku memiliki peluang yang jauh lebih baik saat ini, jadi jangan sampai kamu terluka tanpa alasan. Ryan lalu mengangkat tangannya. Maaf mengecewakanmu, tapi kami juga tidak tertarik dengan garis keturunan Werin. Kami sudah memiliki Minokawa kami sendiri. Kamu salah paham dengan kata-kataku sebelumnya. Werin menatap Ryan dan Rowan dengan heran. Itu bukan garis keturunanku. Aku adalah Divine Demon Beast, tahu? Tidak, tunggu. Kamu bilang sudah punya Minokawa sendiri. Yah, itu bukan milik kita, tambah Ryan. Dia malah teman kita. Tidak ada yang namanya kontrak master bawahan atau semacamnya. Lagi pula, alasan kita membutuhkan Werin adalah karena kita membutuhkan pemandu di Pulau Terapung Waktu. Werin menyipitkan matanya. Itu wilayah Minokawa, tahu. Pertama-tama, karena kamu sudah punya teman Minokawa, kenapa kamu bertanya padaku? Tanya saja pada temanmu. Tiba-tiba Ryan menerima pesan dari Kentucky yang baru saja kembali. Hei, Ryan. Saya mendapatkan 2 dari Transition Realm Demon Beast. Mereka akan mengumpulkan ras mereka dan akan datang ke sini nanti. Asteris. Kentucky kemudian muncul di tengah ruangan. Oh, jadi kamu akhirnya berbicara dengan mereka. Dia mendekati Werin dengan tatapan ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya aku bisa berbicara dengan Minokawa lain selain ayahku dan pria itu. Yah. Aku tidak benar-benar berbicara dengan ayahku tetapi Divine Sense-nya. Pokoknya, halo, aku Kentucky. Pria yang dibicarakan Kentucky adalah Jescli Go, Minokawa lain yang mengunjungi perlombaan naga selama mereka tinggal di sana. Jescli Go pergi ke sana terutama karena Placake, Azure Dragon, memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Werin memandang Kentucky dari atas ke bawah, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasinya sama sekali. Dari mana asalmu? Aku yakin aku belum pernah melihatmu di Floating Islands of Time.
Dia kemudian melihat sesuatu yang berbeda di kepala Kentucky. Mahkota bulu. Apakah kamu sengaja melakukannya? Ryan tidak bisa menahan rasa kesalnya. Hei, ayam goreng, tidak bisakah kamu menunggu sampai kita selesai berbicara? Saya pikir Anda harus melihatnya. Kentucky memandang Rowan. Jangan katakan itu. Dia juga seorang Minokawa. Kau tahu aku akan datang menemuinya cepat atau lambat. Kentucky mengalihkan perhatiannya kembali ke Werin. Oh, ngomong-ngomong, mahkota bulu ini bukan buatanku. Itu sudah ada di sini saat aku lahir, dan sudah ada sejak saat itu. Bukannya Werin belum pernah mendengar tentang situasi seperti itu. Jadi, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu mungkin bermutasi. Aku belum pernah mendengar tentang hal seperti itu di ras Minokawa, tapi aku tahu itu bisa terjadi pada Demon Beast manapun, meskipun itu adalah hal yang langka, terutama dalam yang surgawi. Kentucky mengangguk. Pada dasarnya begitu. Tetap saja, itu membuatku terlihat sangat tampan, bukan begitu? Werin tidak tahu harus berkata apa tentang kata-kata itu. Yah, jika kamu berkata begitu. Kentucky kemudian kembali ke topik utama. Ngomong-ngomong, bantulah kami. Kami harus memasuki wilayah Minokawas. Seperti yang sudah jelas kau perhatikan, aku bukan orang dari sana, jadi kami butuh orang sepertimu, yang tahu kiri kanannya dari sana. Werin segera menggelengkan kepalanya. Kenapa aku membantumu menginvasi wilayah klanku? Pertama-tama, bukankah kamu seorang Minokawa? Bukankah seharusnya kamu berada di pihakku? Kita sudah menjadi ras yang langka, dan inilah kamu, membantu orang lain untuk menimbulkan masalah bagi kita. Apakah kamu gila? Ryan mengangkat tangannya sekali lagi. Oh, itu salah. Kami sama sekali tidak berniat menimbulkan masalah bagi Minokawa. Hanya saja kami lebih suka tidak tersesat. Ada sesuatu yang kami butuhkan dari tempat itu. Begitu kami mendapatkannya, kami keluar. Jelas, kami akan melakukannya lepaskan kalian berdua juga. Sesuatu yang Anda butuhkan. Werin menyipitkan matanya. Selain garis keturunan Minokawa kami, tidak ada yang bisa diambil dari sana. Tentu saja, waktu bergerak berbeda di pulau terapung waktu. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diambil. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa ada konsentrasi yang cukup tinggi energi surgawi juga. Tetap saja, Anda juga tidak dapat mengambilnya. Apapun yang Anda cari di wilayah kami, saya dapat menjamin bahwa itu tidak ada. Pulanli setuju dengan Werin. Dia tidak berbohong. Meskipun aku bukan Minokawa, aku tinggal di sana bersama mereka, dan aku sudah lama tinggal di sana. Aku menjelajahi pulau-pulau itu dengan Werin berkali-kali ketika kami ingin bersenang-senang. Tidak ada yang pernah mencoba menghentikan kami untuk pergi kemanapun, yang juga menunjukkan bahwa Minokawa tidak benar-benar menyembunyikan apapun. Percayalah, benar-benar tidak ada yang berharga bagi pembudidaya setingkat Anda. Barang apapun yang dimiliki Minokawa, mereka biasanya menyimpannya di dalam memiliki sarang. Itu bahkan lebih baik. Ryan puas dengan jawabannya. Jadi pada dasarnya tidak ada perlindungan selama kita tidak mengganggu para Minokawa, kan? Kupikir tempat itu akan dijaga ketat karena mereka adalah ras dewa. Itu dijaga ketat, kata Pulanli. Dengan Minokawas teratas mereka, tentu saja. Bagaimana jika orang lain tiba-tiba memutuskan untuk merampok telur mereka? Hampir semua orang menginginkannya. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mendekati lokasi sarang mereka. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Kami sudah memiliki ayam goreng yang menyebalkan ini. Kami harus gila untuk mencari lebih banyak tiruannya. Kentucky tidak menyukainya. Salinan saya jelas lebih baik daripada salinan Anda. Ryan langsung mengangguk. Bahwa aku harus setuju. Maka mereka mulai bertengkar seperti biasa, benar-benar melupakan Werin dan Pulanli di sana. Bab 2185 Batas Kita. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mengakhiri obrolan mereka. Maaf ya, kata Ryan. Ngomong-ngomong, kami tidak tertarik pada Minokawa Egg atau Bloodliness. Kami pergi ke sana untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Werin jelas bertanya, apa yang kamu cari? Sudah kubilang tidak ada apa-apa di sana selain yang aku sebutkan. Bahkan jika ada, kenapa aku membantumu untuk mendapatkannya? Itu ada di dalam wilayah Minokawa kita, jadi itu milik kita. Karena kamu mengatakan tidak ada apa-apa di sana, mengapa kamu menentangnya? Paling-paling, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia, dan kalian berdua akan bebas setelahnya.
Bukankah itu yang terbaik? Roan jelas tidak mengatakan bahwa mereka mengejar fragmen yayasan semesta lainnya. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak ingin menangkap anggota rasku? Werin bertanya balik, memahami bahwa mereka tidak akan memberitahunya apa yang mereka cari. Hanya karena kamu memiliki Kentucky ini di sini, bukan berarti kamu tidak ingin mendapatkan lebih banyak lagi anggota dari ras kita. Ryan mengangkat bahunya. Jujur saja, apakah menurutmu kami akan memiliki kesempatan untuk menangkap anggota rasmu dengan kultivasi kami? Aku bukan idiot. Aku benar-benar yakin Minokawa tingkat tinggi di sana menjaga penyebaran indera surgawi mereka dan melindungi telur ras mereka, setiap detik sepanjang hari, terutama di alam ketuhanan itu. Ini, memang, jika bahkan para ahli alam ketuhanan tidak berani pergi ke wilayah Minokawa untuk menimbulkan masalah, bagaimana mungkin kelompok Ryan melakukannya? Itu terlalu dibuat-buat. Pulanli juga mengerti itu. Dia telah mengalami kehadiran ahli Minokawa sepanjang waktu saat dia tinggal di dekat Werin. Ya, dia memang tinggal di Pulau Terapung Waktu, tapi sepertinya dia tidak bisa tinggal di tempat sarang Minokawas berada. Dengan kultivasinya, dia bisa merasakan arloji mereka setiap detik sementara dia tidak menggunakan formasi untuk memblokir Divine Sense di kediamannya. Baiklah, kamu berbicara tentang kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Novelus B. Com. Werin menatap Pulanli. Mengapa kamu membuat keputusan sebagai gantinya? Pulanli baru saja menepuk Werin. Dia tidak salah. Aku, lebih dari siapapun, tahu betapa ketatnya pertahanan Minokawa. Jika ada, kemungkinan besar mereka akan tertangkap, dan kita akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk melarikan diri dari tempat ini, jangan kamu pikir. Werin merenung sedikit dan hanya bisa mengangguk didan. Saat ini, mereka benar-benar tidak punya jalan keluar dari situasi ini. Mereka membutuhkan sesuatu terjadi untuk menemukan celah untuk melarikan diri. Baik, apa kesepakatannya? Lebih baik menjadi baik. Juga, jangan harap aku akan diam begitu aku dibebaskan. Ryan kemudian melemparkan spatial ring ke Werin dan Pulanli. Sister Orb, izinkan mereka untuk melepaskan indera surgawi mereka sekitar 1 meter. Werin dan Pulanli jelas memperhatikan perubahan lingkungan dan sekarang dapat menggunakan Divine Sense mereka. Sister Orb hanya harus mengizinkan mereka melepaskan sedikit energi surgawi untuk memungkinkannya. Secara alami, Werin dan Pulanli melihat ke dalam cincin tata ruang sebelum keduanya mengeluarkan bola darinya. Apa ini? Gunakan indera surgawimu dan periksa ke dalam, kata Ryan, saya pikir Anda harus melihatnya. Itu jelas inti energi asal surgawi. Baik Werin maupun Pulanli merasakan energi asal surgawi yang benar-benar murni dan melimpah, siap digunakan untuk kultivasi. Tidak hanya itu, ada 8 lainnya di dalam cincin tata ruang. Ini tidak bisa dipercaya. 10 jelas tidak berarti banyak ketika Anda memikirkan ratusan ribu yang didapat si kembar. Namun, hal seperti itu lebih berharga daripada batu surgawi peringkat 8, yang secara praktis hanyalah mitos. Di mana kamu mendapatkan ini? Ryan memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat 2 orang idiot. Sepertinya kamu belum tahu. Reruntuhan bintang. Jelas, mereka segera mengenali inti ini. Mereka sama dengan yang bisa kita temukan di dalam makhluk logam di reruntuhan. Kami mencoba mengekstraknya berkali-kali, tapi selalu meledak. Ryan mengangguk. Kamu lihat bagaimana kelompok kami menemukan tempat untuk mengendalikan tempat itu, kan? Jelas, kami memanfaatkannya sepenuhnya. Namun, mereka sangat langka di sana. Segala sesuatu yang lain selalu meledak. Pokoknya, bantu kami di Pulau Terapung Waktu, dan 10 inti ini milikmu untuk digunakan. Menurutku ini bukan kesepakatan yang buruk. Lagi pula, kamu sendiri yang mengatakannya. Seharusnya tidak ada apa-apa di sana. Werin dan Pulanli saling memandang. Mereka jelas berpikir bahwa kemungkinan besar mereka kehilangan sesuatu tentang kepulauan, meskipun mereka tidak tahu apa. Mereka memeriksa setiap sudut selama waktu mereka bersama, yang membuat mereka semakin gelisah. Tetap saja, inti energi asal surgawi itu benar-benar memiliki daya pikat yang luar biasa. 20. Jadikan 20, dan kita sepakat. Apa? Ryan pura-pura kaget. Apakah kamu tahu berapa harga orang-orang ini? Kamu tidak mungkin percaya kita akan menemukan banyak dari mereka dalam reruntuhan, bukan? Aku sudah membayar terlalu banyak. Jelas, Pulanli dan Werin mengerti itu.
Anda mungkin tidak memiliki sebanyak itu, tetapi Anda pasti memiliki lebih dari 10. Apakah Anda mendapatkan apa? 100. Mungkin 200. Berhentilah pelit. Anda mencuci tangan kami, dan kami mencuci tangan Anda. Ryan memandang Rowan, yang juga tidak memiliki ekspresi yang baik. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan kita, ingat. Kamu memutuskan apakah layak menghabiskan 20 inti kita dalam upaya ini yang mungkin juga tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak memiliki banyak dari mereka, dan kita jelas membutuhkan setiap orang. Jika saya bisa memutuskan, saya tidak akan memberikan satu pun lagi. Lebih baik Anda memikirkannya dengan hati-hati. Keahlian akting Ryan dan Rowan benar-benar telah mencapai tingkat penghargaan Oscar. Yah, Rowan sudah seperti itu sejak awal, tapi Ryan benar-benar berkembang pesat. 15 skor. Itu batasku. Kamu mengatakannya, kamu mencuci tangan kami, dan kami mencuci tanganmu. Mari kita mencapai jangka menengah di sini. Jika kamu tidak menerima, lupakan saja. Pulanli merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Itu kesepakatan kalau begitu. Bab 2186 masalah. Rowan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Aku masih berpikir itu terlalu banyak. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kita bisa mengatasinya. Pasti menyakitkan, tapi kita membutuhkan panduan itu. Tentu saja, itu semua masih kepura-puraan. Werin kemudian mengganti topik. Baiklah, karena kita mencapai kesepakatan, kapan kita berangkat? Ryan merenung sedikit sebelum berkata, di suatu tempat antara 800 dan 1200 tahun dari sekarang. Si kembar tidak akan membiarkan Werin dan Pulanli keluar, yang berarti mereka akan mengalami waktu yang sama dengan kelompok si kembar saat dipercepat. Apa? Wajar jika Werin dan Pulanli kaget dengan angka tersebut. Apakah kamu gila? Apakah kamu akan membuat kami menunggu selama itu? Ryan mengangkat bahunya. Kalian berdua pasti lebih tua dari itu. Kenapa sulit menerimanya? Duduk saja dan bermeditasi atau apalah. Werin masih mengeluh. Kami akan melakukannya jika kami bisa berkultivasi. Tapi kultivasi kami benar-benar tersegel. Dapatkah Anda membayangkan apa artinya tinggal di satu tempat selama itu, tidak dapat melakukan apapun? Saat itulah Ryan menerima pesan dari Sister Orb. Saya bisa membiarkan mereka berkultivasi jika Anda mau. Mereka masih tidak dapat melakukan apapun saat berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Bukankah itu berbahaya? Bagaimana jika Anda melupakan mereka? Ryan bertanya kembali melalui koneksi jiwa mereka. Itu tidak mungkin terjadi. Saya menyatu dengan sistem, jadi terlepas dari apakah saya menginginkannya atau tidak, saya akan selalu melihat semua yang terjadi di tempat ini. Selain itu, meskipun saya mengizinkan mereka untuk berkultivasi, saya masih dapat mengunci energi surgawi mereka di dalam tubuh mereka. Mereka akan dapat berkultivasi tetapi tidak akan dapat melakukan hal lain. Oh, jika itu masalahnya, biarlah. Ryan tidak punya alasan untuk menolak itu. Dia kemudian melihat kembali ke arah Werin dan Pulanli sebelum membuka tangannya. Asteris tepuk. Asteris. Selesai. Kamu bisa berkultivasi sekarang. Jika kamu memiliki batu surgawi, keluarkan saja dari alam dimensi saku atau cincin tata ruangmu, kata Ryan. Werin dan Pulanli terkejut. Ryan benar. Segera setelah Ryan bertepuk tangan, mereka memulihkan kemampuan mereka untuk mengolah dan menggunakan energi surgawi di sekitar tubuh mereka. Namun, mereka juga dapat mengetahui bahwa energi surgawi mereka tidak dapat pergi kemanapun di luarnya. Ini, bagaimana kamu bisa mengendalikan energi surgawi di tempat ini dengan sangat baik? Ryan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berpikir aku akan benar-benar memberitahumu itu, kan? Lagi pula, kamu bisa berkultivasi, jadi kamu seharusnya tidak mengeluh. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak mencoba sesuatu yang bodoh selama ini. Percayalah padaku, selama satu di dalam alam dimensi saya, bahkan ahli alam ketuhanan akan sama sekali tidak berbahaya. Tentu saja, Anda dapat mencoba jika Anda mau tetapi jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Saya memperingatkan Anda, saya pikir Anda harus melihatnya. Werin dan Pulanli pasti ingin mencobanya. Bahkan jika mereka hanya dapat menggunakan energi surgawi di dalam tubuh mereka, itu tetap berarti mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka jika teknik mereka tidak mengharuskan mereka melepaskan energi surgawi di luar. Tapi sekali lagi, dengan cara yang sama Ryan memblokir melepaskan energi surgawi mereka,
kemungkinan besar dia bisa menyegelnya dengan satu pikiran. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bersembunyi untuk saat ini. Baik, kita hanya akan berkultivasi. Tetap saja, sesekali, mari kita melakukan sesuatu yang lain. Siapa yang bisa berkultivasi selama itu? Kita akan gila, Werin masih bersikeras. Rowan mengangguk. Baiklah. Tepat setelah itu, dia menghubungi Sister Orb. Sister Orb, buka jangkauan gerakan mereka untuk mencapai area dengan Demon Beast. Seharusnya tidak ada masalah denganmu di sana, kan? Tidak masalah sama sekali. Jika mau, Anda benar-benar dapat membiarkan mereka bergerak di seluruh alam dimensi permata jiwa. Tidak masalah di mana mereka berada. Rowan puas. Simpan saja mereka di luar area dengan anggota desa sesame dan bangunan sistem permata jiwa. Tentu saja, jangan biarkan mereka meninggalkan planet ini karena saya tidak ingin mereka dapat mencapai penghalang waktu atau matahari alam dimensi kita. Kamu mengerti. Kamu bebas bergerak sekarang. Kecuali untuk beberapa area yang akan diblokir untuk kamu lanjutkan, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, lanjut Rowan. Jika kamu ingin menghabiskan waktu bersenang-senang, berkultivasi, atau apapun, itu terserah kamu. Apakah tidak apa-apa membiarkan mereka melihat ukuran alam dimensi kita? Ini cukup besar, ingat. Ryan bertanya pada Rowan melalui koneksi mereka. Namun, Rowan tampaknya tidak keberatan. Jadi bagaimana jika mereka melihatnya besar? Pada akhirnya, itu hanyalah alam dimensi. Tidak mungkin untuk mengorek sistem atau bahkan menyadari keberadaannya dengan Sister Orb di sini. Selain itu, menurutku alam dimensi kita tidak sebesar para pembudidaya alam ruang waktu. Misalnya, apalagi ketuhanan. Yah, itu benar. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Ukuran satu realem dimensi saku bukanlah sesuatu yang dibuat dari batu. Siapapun dapat mengembangkannya sesuai keinginan mereka. Tentu saja, selama mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk itu. Werin dan Pulanli hanya bisa setuju dengan itu. Jika ada, mereka benar-benar ingin melihat-lihat dan menyelidiki situasi mereka. Kalau begitu, kita akan pergi dengan itu. Kentucky kemudian mendekati Werin dan meletakkan sayapnya di atas bahunya. Nah, bagaimana kalau kita berbicara sedikit tentang Minokawa? Kau tahu, ada banyak hal yang ingin kupahami. Bagaimana kalau kita terbang sebentar? Werin memandang Pulanli, yang mengangguk ke arahnya. Terserah kamu. Lagi pula kita terjebak. Tidak sulit memikirkan apa yang ingin dibicarakan Kentucky. Itu jelas ayah dan ibunya. Werin jelas lebih tua darinya, dan peristiwa regal Minokawa di masa lalu pasti menarik perhatian semua orang. Werin pasti tahu banyak hal. Ayo. Ryan dan Rowan tidak ikut campur dan hanya bertanya. Apakah kamu yakin ingin berbicara tentang orang tuamu dengan dia? Dia pasti akan membuat hubungan antara kamu dan regal Minokawa dari masa lalu. Memang, itu masalah. Bab 2187 Kejutan Werin. Anehnya, Kentucky tampaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Selama ratusan tahun ke depan ini, kita semua berencana untuk mencapai alam ruang waktu atau setidaknya mendekati, kan? Namun, secara pribadi, itu bukan satu-satunya tujuan saya. Saya bermaksud untuk melepaskan segel sepenuhnya pada regal Minokawa Bloodline saya. Setelah saya melakukan itu, tidak akan ada lagi persembunyian. Sudah waktunya bagi saya untuk keluar dari bayang-bayang. Rowan memberikan pandangan persetujuan yang langka pada sesuatu yang keluar dari mulut Kentucky. Bagus. Karena Anda yang melakukannya, lakukan semuanya. Ryan mengangkat bahunya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan terlibat dalam hal itu, setidaknya untuk saat ini. Baiklah, kami akan pergi juga. Jika kamu perlu berbicara dengan kami, teriak saja ke langit, dan kami akan mendengarnya. Pulani mengangguk. Baiklah. Dia tidak tinggal di sana dan segera meninggalkan rumah. Karena dia bebas berkeliaran, dia sebaiknya melakukannya sekarang. Kentucky dan Werin juga segera pergi. Last but not least, si kembar pergi bersama Luan, yang menunggu bersembunyi di dekat rumah. Ketiganya langsung berteleportasi kembali ke gedung sistem permata jiwa sebelum Luan memutuskan untuk menanyakan sesuatu. Ayah, apakah menurutmu aku sudah bisa membuat pocket dimensional realem untuk diriku sendiri? Rowan menatap Luan sejenak. Memang, kamu memiliki afinitas elemen ruang dan sudah berada di alam void tempering. Dalam hal mengendalikan ruang, bahkan Kentucky, Ryan,
dan aku tidak bisa menandingimu pada level yang sama. Itu semua tergantung pada apakah kamu pikir kamu bisa buat satu atau tidak. Ryan dan aku tidak pernah memikirkannya sejak alam dimensi permata jiwa ada di sini sejak awal. Ryan setuju dengan Rowan. Kami tidak akan berbohong padamu. Kami sama sekali tidak tahu bagaimana pocket dimensional realm dibuat. Sekarang setelah kupikir-pikir, kami seharusnya membeli metode untuk membuatnya ketika kami melewati kota-kota besar. Bahkan para pembudidaya dari jauh di alam dewa memilikinya, itu seharusnya bukan sesuatu yang terlalu mahal. Saat itulah Ryan teringat sesuatu. Oh, kamu bisa bertanya pada Pulan Li atau Werin. Aku bisa merasakan mereka memiliki alam dimensi saku sendiri. Aku yakin mereka tahu cara membuatnya. Luhan menggelengkan kepalanya. Aku memikirkannya, tapi bukan itu yang ingin aku coba. Setelah berada di sini selama ini dan mengalami hubungan dengan alam dimensi lain, kupikir aku bisa melakukannya sendiri. Aku hanya bertanya sejak saya tidak yakin apakah berbahaya melakukannya secara membabi buta. Saya ingin menciptakan sesuatu menurut teori saya sendiri. Rowan menggelengkan kepalanya. Itu bukan sesuatu yang harus kita putuskan. Apa menurutmu aku memiliki batu giok dengan metode untuk menciptakan keterampilanku? Kamu sudah melahirkan beberapa cara bagus untuk memanipulasi ruang untuk pertempuran, jadi mengapa kamu tidak mencoba melakukannya itu juga untuk alam dimensi saku Anda sendiri? Jangan khawatir. Jika terjadi kesalahan, kami akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Luhan senang mendengarnya. Terima kasih, Ayah, Paman Ryan. Aku akan mengasingkan diri sebentar karena aku perlu memikirkannya. Aku hanya punya gambaran kasar tentang bagaimana seharusnya, jadi aku perlu memikirkan detailnya. Rowan mengangguk. Seperti yang Anda katakan, keuntungan menciptakan sesuatu sendiri tanpa menggunakan metode orang lain adalah Anda dapat membuatnya sesuka Anda. Pikirkan baik-baik tentang hal itu. Alam dimensi seperti apa yang ingin Anda buat? Itulah yang penting. Saya pikir Anda harus melihatnya. Dipahami. Luan menerima kata-kata itu dan segera pergi. Kata-kata Ryan dan Rowan membuatnya lebih percaya diri. Ryan kemudian mulai pindah ke tempat peristirahatannya sendiri sambil berkata, kita akan berkultivasi bersama selama ratusan tahun ke depan, tapi bukan berarti aku harus terus melihat wajahmu. Sampai jumpa lagi. Rowan sangat setuju karena dia juga pergi mengasingkan diri. Sementara itu, Kentucky dan Werin sedang terbang di atas tanah tandus yang belum sempat ditumbuhi celis dengan tanaman. Akhirnya, mereka mendarat di puncak sebuah bukit. Werin mau tidak mau memulai percakapan, melihat Kentucky diam. Jadi, kenapa aku tidak mengenalmu? Semua Minokawa dikenal di wilayah kita, tapi aku benar-benar belum pernah melihatmu. Kentucky tidak menjawabnya dan malah mengajukan pertanyaan lain. Namamu sebenarnya bukan Werin, kan? Setidaknya, itu bukan nama lengkapmu, kan? Werin terkejut sesaat tetapi akhirnya mengangguk. Itu benar. Sepertinya kamu tahu bahwa kami Minokawa memiliki nama yang berbeda dari biasanya. Namun, Werin adalah namaku, sebagian darinya. Untuk lebih spesifiknya, aku adalah Werin O. Kentucky sudah mengharapkan itu. Nama ayahnya adalah Ploto Ume, sedangkan ibunya adalah Ratriaket. Mereka berdua adalah Minokawa, jadi Kentucky merasa aneh karena Werin tidak memiliki nama yang mirip. Jadi begitu. Tidak heran, tidak heran. Ngomong-ngomong, aku benar-benar hanya Kentucky. Aku tidak dibesarkan oleh Minokawas, jadi aku jelas tidak mewarisi nama mereka. Tidak dibesarkan oleh Minokawas. Werin merasa aneh. Tidak mungkin ahli top kami akan membiarkan telur Minokawa lepas dari pandangan mereka. Anak-anak muda tidak akan meninggalkan pulau terapung waktu sampai mereka mencapai alam transisi karena hanya dengan begitu mereka akan mendapatkan perasaan. Bagaimana telurmu bisa keluar dari sana? Petik 2. Kentucky merenung sedikit dan memutuskan untuk bertanya. Kamu mungkin akan mengetahuinya begitu aku menanyakan hal ini. Apakah kamu mungkin mengenal Minokawa bernama Ploto Ume? Atau mungkin Ratriaket? Tiba-tiba, Werin membeku di tempat. Dia memandang Kentucky dengan ekspresi tidak percaya, tidak mempercayai matanya. Kamu, itu tidak mungkin. Kentucky kemudian memutuskan untuk melepaskan sedikit aura regal bloodline-nya, yang biasanya dia sembunyikan karena alasan yang jelas. Merasakan itu, Werin langsung menundukkan kepalanya dan melebarkan sayapnya ke depan. Itu adalah sikap hormat. Aku benar-benar minta maaf atas kelakuanku sebelumnya, Kentucky.
Ras kita selalu menunggu kembalinya Regal Minokawa. Bab 2188 Kebohongan. Jadi, kamu tahu tentang aku, iya. Kentucky berkata sambil menatap Werin Oh. Werin dengan cepat mengangkat kepalanya sekali lagi dan mengangguk. Aku tidak pernah melihatmu ketika kamu masih berupa telur. Namun, tidak ada Minokawa yang tidak melihat fenomena yang terjadi saat kamu dibaringkan oleh ibumu. Sayangnya, semua kekuatan lain juga menyadarinya. Humanoid, spirit, iblis, bahkan binatang iblis lainnya yang mungkin tidak menyukai Minokawa, sebut saja. Kentucky sudah tahu bagian itu. Ya, saya mendengar dari Jescli Go tentang itu. Selain ayahnya, Jescli Go adalah satu-satunya Minokawa yang dia ajak bicara hingga saat ini. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa tidak merasakan sesuatu yang aneh. Caramu berbicara tentang Minokawa menggambarkan mereka sebagai ras yang cukup andal. Ras yang melindungi telurnya dan semua itu. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang dikatakan Jescli Go kepadaku. Ketika Jescli Go berbicara tentang mereka, dia membayangkan ras kita tidak lebih dari sekelompok burung iblis yang malas. Periksa bab 1929 jika Anda tidak mengingatnya. Saat itu, Jescli Go memberitahu Kentucky bahwa mereka tidak peduli dengan Regal Minokawa. Jika ada, penampilan Regal Minokawa lebih mengganggu. Lagi pula, Regal Demon Beast adalah eksistensi yang menimbulkan risiko besar bagi kekuatan manapun di alam dewa. Itu pasti akan menarik banyak musuh yang mencoba membunuh Kentucky. Satu-satunya saat Minokawa bersatu adalah jika ras secara keseluruhan dalam bahaya. Kalau tidak, mereka hanya akan mengabaikannya karena mereka terlalu malas untuk melakukan hal lain. Mengetahui hal itu, orang tua Kentucky harus melarikan diri dengan telurnya karena Minokawa lain tidak mau membantu melindunginya. Namun, dari apa yang baru saja dikatakan Werin selama percakapan mereka dengan si kembar, tampaknya para pakar Minokawa jauh lebih protektif terhadap ras mereka daripada yang dibayangkan Jescli Go. Itu kontras yang sama sekali berbeda. Werin merenung sedikit sebelum berbicara. Yang bisa saya bayangkan adalah bahwa senior Jescli Go mengatakannya untuk memastikan Anda tidak akan kembali ke Pulau Terapung Waktu. Saya tidak akan berbohong. Kebanyakan Minokawa memang sangat malas. Saya pengecualian, untuk jujur saja. Namun, kami benar-benar tidak seburuk itu. Saat itu, Minokawa sangat senang dengan lahirnya Regal Minokawa. Ini, Kentucky terkejut. Kenapa Jescli Go tidak ingin aku kembali ke wilayah Minokawa? Bahkan jika memang begitu, kenapa dia tidak memberitahuku untuk tidak kembali daripada membuat semua cerita omong kosong ini? Werin menggelengkan kepalanya. Bahwa kamu harus menanyakannya secara langsung. Adapun mengapa dia tidak ingin kamu kembali, itu karena sampai hari ini, kami memiliki banyak mata di sekitar wilayah kami. Kamu dapat membayangkan mengapa jika kamu berpikir sedikit. Petik 2. Kentucky setuju dengannya. Sudah beberapa ratus tahun sejak orang tuaku melarikan diri bersamaku. Terlepas dari apa yang terjadi pada mereka, faktanya musuh mereka jelas tidak menemukanku. Mereka tahu aku masih di luar sana. Konon, ini tersembunyi mata di sekitar Pulau Terapung Waktu ada di sana untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk tentang saya. Werin membenarkan kata-kata Kentucky. Itu benar. Tapi pada akhirnya, memang benar bahwa kita adalah ras yang malas. Selama pengintai ini tidak mencoba masuk ke dalam area sarang kita tidak akan berkeliaran mengejar mereka. Kamu dengar dari Pulanli. Bahkan dia tidak bisa masuk ke dalam rumah kita tanpa izin dari Minokawa teratas. Dia harus tinggal di tempat yang lebih jauh. Yang terakhir, membunuh para pengintai itu tidak akan ada artinya karena mereka semua berlevel rendah. Anda hanya akan mengirim lebih banyak dan lebih banyak lagi sampai kami menyerah. Yah, kami bahkan tidak mencoba untuk menyingkirkan mereka sejak awal. Kentucky terus mengajukan pertanyaan. Baiklah, kamu masih belum memberitahuku mengapa Minokawas tidak berusaha melindungiku. Jelas, Jescli Go berbohong tentang Minokawas yang menganggap keberadaanku sebagai gangguan. Mengapa orang tuaku terpaksa melarikan diri dengan telurku? Saya pikir Anda harus melihatnya. Saya tidak tahu, jelas Werin. Kamu harus meminta Jescli Go untuk itu. Yang aku dengar adalah bahwa suatu hari, kamu dan orang tuamu pergi. Tidak ada yang tahu kemana kamu pergi. Karena ini terkait dengan keberadaan Regal Minokawa, senior Jescli Go dan pakar top lainnya dari ras kita belum memberitahu saya dan Minoka lainnya tentang alasannya, Novelus B. Com.
Kentucky menyipitkan matanya dan memikirkannya. Dia kemudian mengeluarkan bulu yang telah dia simpan bersamanya selama bertahun-tahun. Aku mendapatkannya dari senior Jess Kligo. Itu bulunya, kan? Werin merasakan aura bulu itu dan segera memastikan. Itu memang bulu senior Jess Kligo. Bahkan ada sedikit darahnya di sana. Kamu cukup beruntung. Oh, Kentucky terkejut mendengarnya. Dulu ketika saya berbicara dengan Jess Kligo, dia memberikannya kepada saya. Namun, yang dia katakan hanyalah bahwa itu mungkin berguna suatu hari nanti. Dia tidak mengatakan untuk apa itu digunakan. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, senior Jess Kligo juga berada di alam keilahian. Darah yang Anda lihat dapat digunakan untuk banyak hal. Lagi pula, ia memiliki kekuatan garis keturunan alam keilahian Minokawa, jelas Werin. Saya pikir penggunaan terbaik untuk itu adalah untuk pertahanan satu kali atau untuk memperkuat bloodline orang lain. Pertahanan satu kali? Tanya Kentucky. Werin mengangguk dan melanjutkan. Jika kau menyalurkan Light dan Dark Divine Armor sambil menarik kekuatan dari darah ini, skillmu untuk sesaat akan mencapai level makhluk Divinity Realm. Tentu saja, itu hanya sesaat, dan kemudian efek darahnya akan hilang sama sekali. Petik 2. Mengenai efek kekuatan, itu bisa membantu memurnikan garis keturunan Minokawa. Itu pasti akan membuat kultivasi lebih mudah. Dia tidak berbohong. Bulu ini memang bisa sangat membantu, Werin menyimpulkan sambil memperjelas bahwa dia merasa cukup iri dengan hal itu, darah. Kentucky memikirkannya sejenak dan segera memutuskan bagaimana menggunakan garis keturunan itu. Kalau begitu, aku akan menggunakannya untuk lebih membuka segel regal bloodline-ku. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu.